Halo teman-teman semuanya, shalom dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, namaku adalah Marcel Kindangin teman-teman. Dan aku adalah salah satu mahasiswa teologi di salah satu kampus di Tangerang, di Harvest International Theological Seminary. Dan pada hari ini teman-teman, aku akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang pujian dan penyembahan yang ada pada pembelajaran musik gereja. Bagaimana sih pujian penyembahan yang sesungguhnya teman-teman yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai khususnya anak-anak teologi, PAK dan musik gereja. Namun sebelum itu, untuk kita lanjut, kita lebih dahulu berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, malam yang luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu kepada setiap kami untuk mempertemukan kami di malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membahas tentang pujian penyembahan. Sesungguhnya kami akan belajar materi pada malam hari ini, tapi kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami agar kami mengerti benar-benar bagaimana pujian penyembahan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat Tuhan kepada hamba untuk mempraktekkan, untuk menjelaskan tentang hal-hal yang sudah hamba susun Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. So, teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada yang sedang nonton video ini di YouTube ini, kita akan pelajari tentang pujian penyembahan sesungguhnya teman-teman. Dan saya akan next slide teman-teman. Nah, ini dia. Pujian dan penyembahan itu adalah tidak berbicara soal denominasi. Kenapa? Tapi berbicara soal namanya kebenaran. Kenapa kebenaran? Karena seringkali mungkin di tempat-tempat kalian ya, di tempat-tempat kalian, di tempat kami pembelajarannya seperti ini tentang pujian penyembahan. No, pemujian dan penyembahan itu tidak berujung kepada denominasi. Kenapa? Karena berbicara soal kebenaran dan soal hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, khususnya buat kita harus mengerti bagaimana pujian penyembahan itu lebih dalam. Ini fokus kita ke dalam penyembahan adalah kepada Tuhan, bukan sebuah kepada penampilan. Ya, kita fokus dulu nih sebagai anak-anak Tuhan, khususnya kamu yang nonton video ini, ada anak teologi, yang musik gereja, PAK ataupun sebagainya. Kita ketika melakukan sebuah tugas pelayanan harus bagaimana? Kamu sebagai anak teologi, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, musik gereja, PAK, mau bagaimana? Ketika kamu dalam penyembahan, ketika kamu melayani penyembahan, fokus kamu kemana? Penampilan atau kepada Tuhan? Seringkali kita terlalu berfokus kepada penampilan, bukan kepada Tuhan. Yang anak musik gereja mungkin bisa dengerin. Nah, praise and worship itu tidak berhubungan tergantung kepada denominasi seperti saya bilang tadi, maupun aliran-aliran gereja yang pada di dalam diri kita. Namun tentang kebenaran, tentang firman Tuhan yang akan mengalaminya. So, yuk kita let's back to Bible dulu. Tuhan tidak mengajarkan untuk kita ketika menyembah kita terlihat dari penampilan kita seperti ini, harus rapi sebagainya. Ketika kita menyembahan kita dari denominasi gereja, aliran gereja, tidak. Justru kita ketika menyembah Tuhan adalah sebuah dalam kebenaran dan hati kita kepada Tuhan. Hati kita kepada Tuhan. Seringkali mungkin kita belajar tentang hal-hal yang kan aliran seperti ini, ada seperti ini. No, kita berfokus kepada Tuhan. Bagaimana tuh kita pelajari lebih lanjut lagi nih, Kak? Ini dia, teman-teman bisa lihat ini. Pujian itu adalah ekspresi manusia berupa ungkapan hati kepada Allah. Adalah ungkapan hati kepada Allah sebagaimana respon terhadap perbuatannya dan di atas pribadi Allah sendiri. Atas pribadi Allah sendiri. Oke. Nah, apa yang kamu bisa dapat lakukan gitu loh. Apa yang kamu bisa dapat lakukan gitu. Di dalam Alkitab sudah ada tertulis bahwa manusia akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Nah, kita bisa lihat di sini juga penyembahan. Cinta dan pengabdian yang terhormat itu yang kita diberikan semua itu kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar sebagai
aktivitas rohani kita, bukan sebagai hanya aktivitas rohani kita, bukan hanya sebagai aktivitas rohani kita, oke, maupun pelayanan, tapi merupakan sikap hati yang mengasihi Tuhan dan sebagai pengabdian hidup dalam kehidupan kamu untuk menjadi sebuah contoh. Mungkin saya bisa bertanya secara virtual ini, kalian yang nonton video ini bisa jawab di hati kalian masing-masing. Ketika kamu melakukan pujian, penyembahan, dan pelayanan, apa yang kamu terfokus? Fokus kepada manusia kah? Atau berfokus kepada Tuhan? Atau berfokus kepada Tuhan? Ya. Justru ketika kamu berfokus kepada Tuhan, yang artinya kamu hanya melayani yang dilihat orang. Gitu loh. Kamu ini adalah sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjadi benar-benar menjadi terang, dan dimanapun kamu berada, khususnya saya bilang sekali lagi, buat kamu yang mengambil sekolah teologi, ya musik gereja, PAK, apa yang kamu harus lakukan? Apa yang kamu harus lakukan berikutnya? Kita bisa lihat lagi bagaimana sih unsur-unsur dalam penyembahan itu seperti bagaimana. Unsur dalam penyembahan itu bagaimana? Ini yang pertama adalah kasih. Kalau kamu melakukan pujian dan penyembahan tapi tidak ada kasih, sama niat bohong. Harus ada kasih kepada Tuhan. Berikutnya adalah apa? Pemujaan yang sejati kepada Tuhan. Gitu. Merupakan sebuah hal yang paling terpenting dan paling terpenting itu harus kamu lakukan. Berikutnya, pengabdian hidup yang harus kamu lakukan. Sebagai pengabdian hidup. Berikutnya apa? Pengorbanan. Mengorbankan setiap waktu kamu untuk Tuhan. So, khususnya anak musik gereja nih, ketika kamu melakukan pujian dan penyembahan di depan, ekspresi kamu itu harus tulus hati kepada Tuhan. Jangan neko-neko loh, yang anak musik gereja yang nonton saat ini. Bukannya anak musik gereja ini semua yang mengambil sekolah Alkitab. Ini yang harus kamu lakukan adalah kasih, pemujaan, pengabdian hidup, dan pengorbanan, dan kamu menyembah Tuhan. Oke, berikutnya apa? Meninggalkan kehormatan dan kebanggaan. Mungkin kamu sering dipuji-puji ya. Mungkin kalian sering dipuji-puji dalam pelayanan kalian. Kamu harus tanggalkan itu dan kamu harus rendah diri. Terus kita sebagai anak Tuhan harus rendah diri ya. Harus rendah diri. Ini prinsip-prinsip dalam pujian penyembahan. Unsur-unsurnya. Mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan? Ada pasti. Ini. Tuhan itu layak dipuji dan disembah. Tuhan itu layak dipuji dan disembah. Gak ada yang bisa kita gantikan selain kita menyembah Tuhan. Oke? Gak ada yang bisa kita gantikan selain kita selalu menyembah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Berikutnya, kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Dia. Ini berikutnya juga menyanyi. Ini ekspresi kita ketika kamu dalam menyembah Tuhan. Menyanyi, mengangkat tangan, menari bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan. Dan memainkan alat musik dengan sepenuh hati. Ini kayak saya tiba anak musik gereja nih. Anak-anak yang sering memain musik gereja, ini yang harus lakukan. Bersorak dengan penuh sukacita yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Gitu loh. Daripada Tuhan sendiri. Teman-teman. Dalam praise worship juga teman-teman. Dalam penyembahan itu bukan berarti dalam praise and worship ada lagu cepat, ada lagu lambat. No. Tapi praise and worship bukanlah konser, teman-teman sebenarnya. Tapi fokus praise and worship adalah Tuhan. Fokusmu kepada Tuhan. Bukan kepada performansi atau kemeriahan acara yang bisa kamu lihat, maupun musik yang hebat, apalagi hiburan dan entertainment bagi jemaat. No.
fokus to God gitu loh. Nyembah Tuhan aja. No untuk dilihat manusia. Gitu. Pujian yang sejati itu lahir dari hati gitu loh. Hati dan mengalir dari hati kita ketika kita melihat keindahan Tuhan yang mengalami perbuatan Tuhan. Teman-teman mungkin yang nonton video teman-teman kalian bisa baca di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai 3. Di dalam Alkitab udah pernah ada yang bilang seperti ini. Hati yang memuji lahir dari hati yang percaya kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Ya. Memuji Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan maupun situasi kita. Gitu loh. Teman-teman bisa membaca Mazmur 30 ayat 1 sampai 3 dan catat ini yang aku dapat gitu loh. Aku baca ulangi sekali lagi. Hati yang memuji lahir daripada hati yang percaya kepada Tuhan dan mengucap syukur. Memuji Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan manapun situasi kita saat ini. Ya. Memuji Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan adalah keputusan pujian Tuhan, hai jiwaku. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Dia layak dipuji, disembah. Saya sudah bilang tadi. Teman-teman tadi bisa baca juga dalam Wahyu 4 ayat 11. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan, yes. Menyembah Tuhan, yes. Gitu. Nah, kita bisa lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika kamu memuji menyembah Tuhan, kamu akan menerima segalanya. Menari bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan, teman-teman juga bisa baca nih di dalam Mazmur 149 ayat yang ketiga. Menyanyi bagi Tuhan, teman-teman bisa baca di Mazmur 69 ayat 31. Mengangkat tangan, teman-teman bisa baca dalam Mazmur 63 ayat yang kelima. Ini yang kamu lakukan sebenarnya. Menyanyi dalam roh gitu loh. Nah, bersorak-sorak bagi nama Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Ini apa yang harus dilakukan? Bersujud, is okay. Bersujud juga boleh. Teman-teman bisa baca di dalam Mazmur 95 ayat ke-6. Berikutnya apa lagi sih? Bertepuk tangan, berdiam diri dan merenungkan dan dengar apa sih pesan Tuhan buat kehidupan kamu, teman-teman. Buat kehidupan kita. Pujian penyembahan sesungguhnya dalam Tuhan itu seperti ini. Ya. Kuasa juga ada, kuasa dalam penyembahan sebenarnya ada juga. Ini kalau kamu menangis dalam penyembahan, it's okay, no problem. Gitu. Sini ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ya. Kuasa dalam pujian dan penyembahan. Pertama pasti membangkitkan iman kita, anak-anak Tuhan. Membangkitkan iman sebagai anak Tuhan. Gitu. Mengalahkan musuh, tipu daya dari si iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Teman-teman bisa baca dulu nanti membangkitkan iman itu, teman-teman bisa baca di Mazmur 44 ayat 7 sampai 9. Sedangkan mengalahkan tipu daya atau intimidasi, teman-teman bisa baca di 2 Tawarik ayat 2 Tawarik 20. Teman-teman. Yang berikutnya apa sih? Memberikan kelegaan, yes. Memberikan kelegaan dalam 1 Samuel 16 ayat 18 dan 23. Kemenangan dalam masalah yang besar, teman-teman. Kita bisa menerima kelegaan. Kita bisa menerima kelegaan yang sangat besar untuk menentukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Mengundang hadirat Allah dalam kehidupan kita, yes. Mengundang hadirat Allah dalam kehidupan kita, itu benar-benar hal-hal yang paling kita perlukan sebenarnya dalam penyembahan. Okay. Dan mengemburkan hati kita. Oke, so bagaimana ya kita sebagai untuk lebih dalam lagi gitu loh. Yuk, come back to the heart worship. Kita kembali kepada hati kita sebagai penyembah yang benar, untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena bukan Tuhan yang butuh kita yang sebenarnya butuh Tuhan dalam penyembahan, teman-teman. Catat ini. So, ini aja materiku pada hari ini, teman-teman. Semoga bisa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Pelajarin, catat ini, renungin ini.
Sorry misalnya ada salah-salah kata teman-teman. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami telah belajar tentang materi pujian penyembahan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Bagaimana kamu benar-benar menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tidak perlu takut Tuhan untuk kami menghadapi apapun di depan ketika menyembah-Mu Tuhan. Kami sadar juga Tuhan ketika kami menyembah-Mu Tuhan tidak dilihat dari denominasi gereja manapun, tidak dilihat dari hal-hal yang menurut dunia hal ini seperti ini dan seperti ini. Tapi karena Tuhan, kami mau lihat pandang-Mu kepadamu untuk kami selalu menyembah-Mu. Tuhan tidak melihat penampilan kami ketika kami datang kepada Tuhan, tapi melainkan ketika kami melayani Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan melihat hati kami terus kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati teman-teman yang sudah nonton video ini, Kau pakai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke teman-teman, yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. So jangan lupa share, like, and subscribe teman-teman. Dan nantikan video berikutnya. And God bless you semuanya. Selamat malam.